Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Junior Raditya, biasa dipanggil Joy dengan NIM 2121302005 dari kelas 1 MSA. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari dari semester 1 ini atau selama satu semester ini. Nah, ada dari bab 1 yaitu materinya revisi matematika. Prinsip-prinsip teknik mesin edisi ketiga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang prinsip-prinsip dasar yang mendasar untuk desain teknik mesin dan pengoperasian sistem mekanis. Sistem dan produk rekayasa modern masih mengandalkan pada prinsip-prinsip statis dan dinamis untuk membuatnya bekerja. Bahkan sistem yang tampak sepenuhnya elektronik memiliki kehadiran fisik diatur oleh prinsip-prinsip statika. Di teknik mesin edisi ketiga ini, prinsip bab lebih lanjut telah ditambahkan pada matematika revisi. Tidak mungkin untuk maju dalam studi teknik tanpa pengetahuan yang masuk akal tentang matematika. Nah, faktanya yang segera menjadi jelas bagi keduanya siswa dan guru sama. Oleh karena itu, diharapkan bab lebih lanjut tentang revisi matematika akan sangat membantu dan membuat studi teknik lebih dapat dipahami. Modifikasi kecil beberapa masalah yang akan dikerjakan lebih lanjut. Daftar istilah dan biografi insinyur terkenal semua setelah ditambahkan ke teks. Lebih banyak telah ditambahkan ke situs web untuk edisi baru ini. Nah, seperti solusi lengkap yang tersedia untuk siswa dan staf. Masih banyak lagi halaman untuk kejelasan teks dibagi menjadi 4 bagian berikut, meskipun prasyarat untuk modul yang tercakup dalam ini. Buku termasuk sertifikat atau ijazah yayasan atau sejenisnya, dan dalam matematika dan sains setiap topik dipertimbangkan dalam teks disajikan dengan cara yang mengasumsikan bahwa pembaca memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya tentang topik itu. Nah, prinsip-prinsip teknik mesin edisi ketiga ini berisi dari lebih dari 400 masalah yang dikerjakan, diikuti oleh lebih dari 700 masalah. Selanjutnya, masalah terkandung dalam sekitar 150 latihan. Setiap latihan mengikuti langsung dari yang relevan bagi pekerjaan setiap beberapa halaman. Selain itu, teks berisi 298 pertanyaan pilihan ganda, semua dengan jawaban, dan 260 pertanyaan jawaban-jawaban yang singkat. Nah, jawaban yang dapat ditentukan dari materi sebelumnya dalam bab tertentu, di mana semua mungkin masalahnya mencerminkan situasi praktis dalam teknik mesin. 387 garis meningkatkan pemahaman teori secara berkala. Di seluruh teks ada beberapa 9 tes revisi untuk mengecek pemahaman. Sebagai contoh, tes revisi 1 meliputi materi yang terdapat pada bab 1. Nah, tes yang kedua mencakup materi di bab 2. Tes 3 mencakup materi di bab 3 sampai bab 6 dan seterusnya. Tidak ada jawaban diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan dalam tes revisi, tapi panduan instruktur telah diproduksi memberikan penuh solusi dan skema penandaan yang disarankan. Panduannya adalah ditawarkan online gratis untuk dosen atau instruktur. Lihat di bawah ini. Di akhir teks, daftar rumus yang relevan adalah disertakan untuk referensi mudah bersama dengan glosarium. Istilahnya itu belajar dengan contoh adalah inti dari mekanik prinsip-prinsip teknik. Edisi ketiga mengapa penting untuk dipahami, yaitu matematika ini adalah alat vital bagi insinyur profesional dan sewaan. Ini digunakan dalam mekanik dan manufaktur, teknik dalam teknik listrik dan elektronik, dalam teknik sipil dan struktural, dalam arsitektur angkatan laut dan angkatan teknik kelautan dan teknik penerbangan dan roket. Di berbagai cabang teknik ini, itu adalah seringkali jauh lebih murah dan lebih aman untuk merancang artefak Anda dengan bantuan matematika daripada melalui tebak-tebakan. Mungkin cukup memuaskan jika Anda mendesain artefak yang mirip dengan telah terbukti memuaskan. Namun,
Lembaga klasifikasi biasanya akan meminta Anda untuk memberikan perhitungan yang membuktikan bahwa artefak itu aman dan sehat. Nah, selain itu, perhitungan ini mungkin tidak mudah tersedia untuk Anda dan mungkin harus memberikan perhitungan baru untuk membuktikan bahwa artefak Anda layak jalan. Misalnya, jika Anda merancang gedung tinggi atau jembatan panjang dengan menebak dan bangunan atau jembatan tidak terbukti dapat diandalkan secara struktural, Anda dapat menghabiskan banyak untuk memperbaiki kekurangannya. Biaya ini mungkin kerdil. Perkiraan awal yang Anda buat untuk artefak ini dan menyebabkan Anda bangkrut. Jadi, tanpa matematika calon insinyur profesional atau yang disewa sangat cacat. Nah, pada akhir bab ini Anda harus dapat melakukan contoh-contoh ini. Kita harus bisa mengubah radian ke derajat, mengubah derajat ke radian, menghitung sinus, kosinus, dan tangan untuk sudut besar dan kecil, menghitung sisi segitiga siku-siku, lalu menggunakan teorema Pythagoras, menggunakan aturan sinus dan kosinus untuk segitiga siku-siku. Terus perluas persamaan yang mengandung dan kurung, lalu terbiasa menjumlahkan pecahan vulgar, lalu memahami dan melakukan perhitungan dengan persentase, lalu memahami dan menggunakan hukum indeks, lalu yang terakhir yaitu memecahkan persamaan simultan sederhana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada bab 1 ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.